Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami di sini akan mengerjakan video teori permainan strategi campuran untuk tugas pada mata kuliah PO2. Dengan saya sendiri, Putriana Wahyu Priyadi, NIM D6210215, dan rekan saya Najmi Dina dengan NIM D6210218 dan Ferry Setiawan dengan NIM D60210 210212. Oke, untuk selanjutnya di sini akan saya berikan penjelasan terkait game teori. Game teori sendiri di sini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan minat calon mahasiswa dan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi permainan itu sendiri. Nah, untuk teori permainan atau game teori merupakan studi tentang pengambilan keputusan, di mana hasil bagi pembuatan keputusan tidak hanya bergantung pada apa yang dilakukan pembuat keputusan, tetapi juga pada keputusan pemain lain. Teori pemain atau game teori digunakan untuk mencari strategi terbaik dalam suatu aktivitas, di mana setiap pemain di dalamnya sama-sama mencapai utilitas tertinggi. Keuntungan bagi yang satu Keuntungan bagi pemain yang satu dengan yang lainnya merupakan kerugian bagi yang lainnya. Maka dari itu, digunakan asumsi bahwa setiap pemain mampu mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Nah, dalam game teori sendiri, para pemain memanfaatkan teknik matematika dan pemikiran logis agar sampai pada kemungkinan strategi terbaik dalam pengambilan keputusan untuk memenangkan persaingan. Tujuan dari penggunaan game teori sendiri yaitu untuk mengidentifikasi strategi yang optimal untuk setiap pemain. Game teori mempunyai unsur-unsur dasar dalam penyelesaian suatu permainan, diantaranya yaitu jumlah pemain, nilai perolehan atau payoff, dan strategi dari permainan. Untuk permainan ini sendiri diklasifikasikan menurut jumlah kepentingan atau tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pengertian jumlah pemain tidak selalu sama, artinya jumlah orang yang terlibat dalam permainan tersebut. Jumlah pemain di sini berarti jumlah kelompok pemain berdasarkan masing-masing kepentingan atau lebih. Yang mempunyai kepentingan sama dapat diperhitungkan sebagai salah kelompok pemain. Nilai perolehan atau payoff merupakan hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan yang berkenaan dengan ganjaran ini. Nah, permainan digolongkan menjadi dua macam kategori, yaitu permainan jumlah nol atau zero sum games dan permainan jumlah bukan nol atau non zero sum games. Strategi permainan dalam teori permainan atau game teori yaitu suatu siasat atau rencana tertentu dari seseorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain yang menjadi saingannya. Nah, permainan ini diklasifikasikan menurut jumlah strategi yang tersedia bagi masing-masing pemain. Jika pemain baris memiliki M, kemungkinan strategi dan pemain kolom memiliki N kemungkinan strategi. Maka permainan tersebut dinamakan permainan M kali N. Strategi permainan optimal ada dua, yaitu permainan strategi murni atau pure strategy game dan permainan strategi campuran atau mixed strategy game. Untuk permainan strategi murni merupakan suatu permainan dengan posisi pilihan terbaik setiap pemain dicapai dengan memiliki atau memilih strategi tunggal. Jadi, strategi murni merupakan permainan di mana setiap pemain menggunakan satu strategi dengan probabilitas 1, sedangkan probabilitas strategi lain adalah 0. Nah, sedangkan untuk permainan strategi campuran merupakan suatu permainan dengan pilihan strategi setiap pemain yang tidak tunggal. Setiap permainan berhingga yang dianalisis dengan teori permainan selalu dapat disajikan dalam bentuk sebuah matriks permainan. Nah, angka-angka dalam matriks permainan ini menunjukkan hasil-hasil dari strategi permainan yang berbeda-beda. Hasil ini dinyatakan dalam
Hasil ini dinyatakan dalam suatu bentuk ukuran efektivitas. Nah, teori permainan merupakan model matematika bagi suatu situasi persaingan di mana penekanan dalam teori ini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pesaing dalam usahanya untuk menang sebesar-besar mungkin, atau maksimal kemenangan, atau kalah sekecil mungkin dengan minimasi kelemahan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada program linear. Pemrograman linear atau linear programming adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Persoalan pengalokasian ini dapat timbul dari berbagai macam arah, di antaranya seperti sumber daya, persediaan, pendistribusian. Program linear ini menggunakan model matematis untuk menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Sifat linear di sini memberi arti bahwa seluruh fungsi matematis dalam model ini merupakan fungsi yang linear, sedangkan program berarti perencanaan. Dengan demikian, pemrograman linear adalah perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum, yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang visible. Atau dalam bahasa lain juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum atau penyelesaian optimum. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada variabel keputusan. Adalah kumpulan variabel yang akan dicari untuk ditentukan nilainya. Biasanya diberikan simbol OVW dan jika cukup banyak biasanya digunakan X, X1, X2, dan Y1, Y2, dan seterusnya. Dan yang kedua, nilai ruas kanan adalah nilai-nilai yang biasanya menunjukkan jumlah ketersediaan sumber daya untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Simbol yang digunakan biasanya B, di mana I adalah banyaknya kendala. Yang ketiga yaitu variabel tambahan. Adalah variabel yang menyatakan penyimpangan positif atau negatif dari nilai ruas kanan. Variabel tambahan dalam program linear sering diberi simbol S1, S2, S3. Dan yang keempat, ada koefisien teknik. Biasa diberi simbol A, I, C. Menyatakan setiap unit penggunaan BC dari setiap variabel XC. Dan yang kelima, fungsi tujuan. Merupakan pernyataan matematika yang menyatakan hubungan Z dengan jumlah dari perkalian semua koefisien fungsi tujuan. Selanjutnya nomor 6, nilai tujuan atau Z. Merupakan nilai fungsi tujuan yang belum diketahui dan yang akan dicari nilai optimumnya. Z dibuat sebesar mungkin untuk masalah minimum dan dibuat sekecil mungkin untuk masalah maksimum. Dan yang terakhir ada koefisien fungsi tujuan. Adalah nilai yang menyatakan kontribusi per unit kepada Z untuk setiap XJ dan disimbolkan CJ. Model program linear mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua variabel penyusunnya bernilai tidak negatif. Dan yang kedua, fungsi objektif dapat dinyatakan sebagai fungsi linear variabelnya. Dan yang ketiga, kendala dapat dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linear. Ada asumsi dasar yang diperlukan untuk membentuk suatu pemrograman linear, yaitu yang pertama asumsi kesebandingan atau proportionality.
kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan adalah sebanding. Dan yang kedua ada asumsi penambahan atau additivity, yaitu kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan bersifat tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan lain. Dan yang ketiga, divisibility, yaitu nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Dan yang terakhir yaitu ada certainty, yaitu semua konstanta atau parameter diasumsikan mempunyai nilai yang pasti. Dan lanjut untuk pengertian dari model transportasi sendiri, yaitu masalah transportasi merupakan masalah yang sering dihadapi dalam pendistribusian barang. Transportasi digunakan untuk mengoptimalkan biaya-biaya pengangkutan komoditas tunggal dari berbagai daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan. 3 hal penting harus diingat dari penjelasan atas, yaitu komoditas tunggal, daerah sumber asal lebih dari satu, dan daerah tujuan juga lebih dari satu. Pengertiannya sendiri yaitu meminimumkan jumlah biaya transportasi dengan pembatasannya pada permintaan atau kebutuhan tempat tujuan dan produksi atau hasil-hasil yang dikumpulkan pada lokasi pabrik asal barang atau jasa yang akan diangkat atau dipindahkan. Untuk penjelasan berikutnya mungkin akan disampaikan rekan saya. Perhitungan penyelesaian masalah pemrograman linier dengan banyak variabel lebih mudah dikerjakan dengan menggunakan program Excel. Program Excel merupakan salah satu software komputer yang beroperasi pada sistem Windows. Program Excel dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dimodelkan dalam bentuk linier. Prinsip kerja utama dari program Excel adalah memasukkan data sebagai rumusan permasalahan yang terdiri dari optimasi dari fungsi maksimal atau minimal dan fungsi kendala yang semuanya berbentuk fungsi linier. Oleh jawaban dari fungsi tujuan dan fungsi kendala serta analisis sensitivitas digunakan solver yang ada pada salah satu menu Excel, yaitu Excel Solver. Software Excel adalah program tambahan Microsoft Excel yang bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana jika untuk menemukan nilai optimal atau maksimum atau minimum untuk rumus di dalam satu sel atau yang disebut sebagai sel tujuan atau sel yang dimaksimalkan yang tunduk pada batasan atau batasan dari pada nilai dari nilai-nilai lain pada lembar kerja. Solver merupakan salah satu fasilitas tambahan pada Excel yang digunakan untuk menyelesaikan kombinasi variabel untuk meminimalkan atau memaksimalkan satu sel target. Solver juga dapat mendefinisikan sendiri suatu batasan atau kendala yang harus dipenuhi agar penyelesaian masalah dianggap benar. Nah, pada masalah yang pertama ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan variabel X3 dengan subjek 5X2 dikurangi X3 lebih dari 0, 2X1 ditambah 4X2 dikurangi X3 lebih besar daripada 0, 2X1 dikurangi X3X2 dan 3X3 lebih dari 0 dengan pembatas X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Nah, untuk menjawabnya terdapat pada sheet answer report yang pertama. Nah, dengan solution time yaitu 0,062 detik dengan iteration 5 dengan subproblem 0. Solver optionnya terdapat waktu maksimum yang unlimited, iterasi yang unlimited,
dan ketepatan 0,001 digunakan dengan use automatic scaling. Lalu didapatkan objektif sel yang maksimal, yaitu sel dari sel dengan formulasi maksimal dengan nilai final 1,181818182 variabel cells. Terdapat 3 variabel cells dari X1, X2, X3 dengan nilai final 0,6363 untuk X1, 0,36363 untuk X2, dan 0,1818 dari X3. Lalu dengan batasan yang didapatkan. Nah, untuk menyelesaikannya dapat mengklik tombol office di layar kiri atas, lalu pilih Excel option di kanan bawah menu, pilih add-in, solver add-in, lalu caranya dengan pilih tools, pilih add-in, dan pilih solver add-in. Nah, sebelum memasuki solver, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan dan menyusun worksheet dengan mendefinisikan dan memilih sel yang akan berisi variabel keputusan, kendala, dan bukti tujuan dari suatu masalah. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data fungsi tujuan, kendala, dan variabel keputusan dalam worksheet Excel. Langkah ketiga adalah menuliskan rumus untuk menghitung nilai fungsi tujuan dan nilai variabel select. Langkah berikutnya adalah menjalankan solver 1, yakni dengan menentukan atau mengisi target cell f equal to by changing cells dan subject to constraint. Target cell adalah sel yang memungkinkan dengan nilai yang akan dimasukkan atau diminimalkan pada parameter kedua, equal to mencerminkan tujuan yang akan dicapai, dan ada 3 pilihan, yaitu max, min, dan value of. Changing cell yang akan menentukan nilai fungsi tujuan atau margin total. Lalu langkah selanjutnya adalah mengklik solve dan solver akan bekerja. Selanjutnya, solving yang pertama, terdapat beberapa variabel X1, X2, dan X3 dan beberapa pembatas, dan didapatkan hasil maksimum sebesar 1,1818. Lalu di problem yang kedua, terdapat soal untuk meminimalkan Y4. Nah, caranya yaitu terdapat pada answer report yang kedua. Itu menggunakan simplex linear program dengan solution time 4, lalu didapatkan objektif cell yang tadi tujuannya minimal dengan final value 1,18, variabel cells yang berisi Y1, Y2, Y3, Y4, dan pembatasnya dengan cell value minus 1,3878 dan 3,053. Lalu solving yang kedua, yaitu terdapat hasil dari permasalahan yang telah diselesaikan tadi, yaitu nilai-nilai dari 4 variabel Y1, Y2, Y3, Y4, dan nilai hasil minimal sebesar 1,181818. Ini merupakan cara menyelesaikan persoalan game teori linear program dengan Excel solver. Selanjutnya saya serahkan kembali. Baik, mungkin tersebut merupakan penyelesaian dari tugas yang diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.